Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Fine? Good? If you're fine, if you're good, so then we praise Allah for give us health. Ya, kita bersyukur kepada Allah atas kesehatan ya, then the opportunity atau kesempatan yang kita bisa dapatkan sehingga so we can learn English together today ya, sehingga kita bisa belajar bahasa Inggris hari ini. Oke, before we start the lesson, sebelum kita belajar materinya, Ustadz have a riddle ataupun tebak-tebakan ya, atau teka-teki gitu ya. And it is about numbers. It is about numbers atau tentang angka-angka. So look at these numbers. Silahkan lihat atau look the numbers carefully. Pertanyaannya adalah, what is the similarity among this group of numbers? Kira-kira apa? Similarity apa itu ya? Artinya similar, sama, atau kita artikan apa kesamaan di antara kelompok angka-angka tersebut. Oke, ada 9, ada 9 kelompok angka. Silakan, apa sih kesamaannya? Ada yang sudah punya jawabannya? Apa ya jawabannya ya? Oke, ini dia jawabannya. Kesemua kelompok angka-angka tersebut adalah memiliki huruf 4 di setiap kelompok angkanya ya. Jadi semuanya memiliki huruf 4 di dalamnya. Oke, gitu ya. Kalau yang tadi sudah menemukan berarti teliti sekali, cermat sekali, dan memperhatikan apa yang Ustadz presentasikan, dan kalian berarti memperhatikan atau mencermati Ustadz menyampaikan materinya ya. Oke, today's topic atau materi kali ini kita akan belajar materi baru. We are going to learn new topics. Kita akan belajar materi baru ya. Apa itu materi kita hari ini? What is the material atau what is the topic for today's lesson? Dan materi hari ini adalah tentang this one. Agree or disagree. Agree or disagree. Ya, apa itu artinya agree? Setuju ya. What is disagree? Tidak setuju. So, our today's topic, kita akan membahas atau kita akan berbicara tentang bagaimana sih caranya untuk bagaimana caranya agar kita bisa mengungkapkan rasa setuju atau pernyataan setuju dan pernyataan tidak setuju dalam bahasa Inggris. So, today we are going to learn about how to express atau mengungkapkan agreement, kesetujuan, dan disagreement, ketidaksetujuan. Oke. Yap. Ada 5 cara, 5 ways to agree with people ya. Ada 5 cara untuk mengungkapkan setuju terhadap seseorang gitu ya. Yang orange ini cara untuk setuju dengan orang. Tapi kita lihat yang bawahnya ada 5 ways to partly agree with people atau 5 cara untuk partly, setengah ya. Mungkin setengah setuju, setengah nggak setuju. Maksudnya di sini adalah tidak terlalu setuju. Jadi ada levelnya, ada yang sangat setuju atau mungkin saya setuju-setuju aja sih, nggak terlalu setuju, juga nggak terlalu tidak setuju. Oke, kita baca satu persatu. We read one by one from yang sangat setuju atau yang paling atas. Yang pertama ada pernyataan it sure is hot today. Ada pertanyaan bahwa hari ini panas banget. Nah, kita bisa mengungkapkan setuju kita dengan 5 cara. Yang pertama, I totally agree. I totally agree. Itu berarti sangat setuju. Kemudian yang kedua, absolutely. Pasti. Bener banget gitu ya. Yang selanjutnya, I could not agree more. Saya nggak bisa lebih setuju lagi. Maksudnya udah pol sangat setujunya. I think so too. Ya, saya berpikir juga seperti itu. Dan yang terakhir, you're right. Kamu benar. Nah, silakan cermati 5 expression atau ungkapan untuk mengungkapkan persetujuan dengan orang itu ya. Contohnya, yang bawah itu yang setengah setuju ya, setengah setuju. Misalkan ada pernyataan that test atau tes itu was easy, sangat gampang ya. Tes itu gampang. Nah, kita mau mengatakan ya setuju sih, tapi nggak terlalu gitu ya. Kita bisa mengatakan I partly agree atau maybe but I'm not so sure. I don't know. Kemudian ada alasannya gitu ya. Yang titik-titik itu kalian bisa isi alasannya. Misalkan, I don't know, but I think you're right. Gitu ya. Misalkan, I see your point, but misalkan seperti itu. Biasanya kalau yang setengah setuju ada alasannya gitu ya. Oke.
Selanjutnya, kalau tadi setuju ya, kalau sekarang yang tidak setuju, ada di kolom merah ya, di box merah. For example, ada pernyataan that was a great movie. Itu movie yang sangat bagus, yang bagus banget gitu ya. Kita mau mengungkapkan tidak setuju, so we just say I totally disagree, I couldn't agree less, you're wrong, no way, I don't think so. Ya, ulangi sekali lagi. I totally agree, maaf ya, I totally disagree, I could not agree ya. You're wrong, kamu salah. I don't think so. Saya nggak berpikir seperti itu. No way, nggak seperti itu. Jadi itu 5 ungkapan untuk tidak setuju dengan pernyataan seseorang ya. Kita cek kembali yang pertama itu ya, yang setuju banget, yang warna orange gitu ya, dan yang green box itu untuk yang setengah setuju. Kemudian yang selanjutnya ada yang red box atau yang kotak merah, itu pernyataan disagreement atau ketidaksetujuan. Oke, setelah kita mengetahui ungkapan yang menunjukkan setuju dan tidak setuju, kita lihat percakapannya ya. We look at this conversation. Oke, we read together. Ada Rani dan Arya. Oke, kita baca bersama-sama ya. Dari Rani terlebih dahulu. I want to make a birthday cake for my little brother because tomorrow is his birthday ya. Arya menjawab, I don't think it's a good idea. Rani menjawab lagi, why? I want to make him happy on his birthday. Arya, remember the last time you baked a cake? It was a mess. You blew up the kitchen. Rani menjawab, yes, you were right. Arya, you can just buy the cake. If you want to make him happy, you can buy him a gift. It would make him happy. Rani, yeah, you're right. I absolutely agree. Nah, percakapan ini tentang Rani dan Arya. Rani ini sedang ingin membuat ataupun membuat birthday cake ya, atau kue ulang tahun ke her little brother. Kemudian Arya menjawab, I don't think it's a good idea. Saya pikir itu nggak ide yang nggak bagus ya, nggak terlalu bagus. Kenapa? Rani menjawab, why? I want to make him happy. Saya ingin membuat dia bahagia kok, gitu ya. Arya menjawab, remember the last time you baked a cake? Ingat pas terakhir kali kamu memanggang kue, it was a mess, itu berantakan banget. You blew up the kitchen. Kamu merusak ataupun ya mengacak-acak dapur. Yes, you're right. Ya, kamu benar. Terus Arya menjawab lagi, mengasih solusi gitu ya, memberikan masukan gitu. You can just buy the cake. Kamu bisa beli aja kuenya if you want to make him happy. Jika kamu ingin membuat dia bahagia, you can buy him a gift. Kamu bisa memberikan dia kado atau hadiah. It would make him happy. Itu akan membuat dia bahagia. Rani menjawab, yeah, you're right. Ya, kamu benar. I absolutely agree ya. Saya sungguh setuju gitu ya. Nah, dari percakapan ini, kira-kira my students semuanya, kalimat mana yang menunjukkan kata setuju dan tidak setuju? Oke. Ada kan ya? Ada berapa coba? Oke, ada berapa? Ada 3. Ada 1 yang tidak setuju, ada 2 yang setuju. Oke, coba mana saja? Ya, yang pertama ada Arya. I don't think it's a good idea. Itu menunjukkan dia nggak setuju kan? Dia tidak mempunyai pemikiran yang sama ya, berarti dia tidak setuju dengan idenya Rani. Berarti disagreement atau tidak setuju. Terus tidak setuju. Kemudian yang kedua ada yes, you were right. Ya, kamu benar. Berarti itu setuju dari Rani ya. Kemudian yang terakhir ada Rani lagi. Ya, you were right. I absolutely agree. Saya sangat setuju. Oke, itu contohnya ya, sudah sedikit paham ya, dan masuk ke otak ya, tentang ungkapan setuju dan tidak setuju ya. Nah, kita lanjutkan kembali, we continue. Nah, ini adalah ringkasannya gitu ya. Beberapa contoh, some examples of expression of agree, disagree, atau partly agree. Tadi agree itu setuju, disagree tidak setuju, partly agree itu setengah setuju. Oke, silahkan simak baik-baik ya. Kata-kata berikut sangat bermanfaat untuk kalian untuk menunjukkan saya setuju, tidak setuju, atau sedikit setuju, atau nggak setuju gitu ya. Alright, kalau sudah, kita cek pemahaman kalian ya, pemahaman kalian. Oke, sudah ya membacanya ya. We are continuing to the next slide gitu ya. Oke, this one. Ada hamburgers and kimchi. Kalian jawab masing-masing dia, sambil jawab masing-masing. Nanti ada Google Form ya, ada maksudnya ada pengecekan pemahaman di Google Form tentang pertanyaan ini ya. Yang pertanyaan pertama, hamburgers taste better than kimchi.
hamburger lebih enak ya daripada kimchi. Ya, entah kalian sudah makan hamburger dan kimchi apa belum? Kira-kira kalian setujukah dengan pertanyaan ini? Nanti kalian di Google Form tulis jawabannya I agree, misalkan setuju, I disagree nggak setuju, atau I partly agree. Atau kalian bisa menggunakan ungkapan yang lain ya. Contohnya yang ini ya. Kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan yang ada untuk setuju atau nggak setuju. Itu yang pertanyaan pertama. Then the next question ya. Ada hamburgers lagi are healthier than kimchi. Hamburger lebih sehat daripada kimchi. Setuju nggak hamburger itu sehat ya? Kalau nggak setuju, silahkan tulis nanti. Bisa juga dengan alasannya. Itu akan menambah poin kalian ya. Alasannya kenapa misalkan hamburgers are healthier than kimchi. I agree hamburgers are healthier. I agree because it contains atau terdiri ya mengandung vegetables, veggie, sayuran such as tomatoes ya, cabbage, misalkan seperti itu. Ya bisa aja ya, itu kalian bisa tambahkan alasannya. Oke, itu yang kedua. Then the next question is Batman and Superman. I think you have watched that movies ya, karena it's so famous ya, sangat terkenal superhero itu berdua ya. Nah, pertanyaannya Batman is better than Superman. Agree or disagree? Ya, then next. Marvel is better than DC Comics. Like Marvel, kalian pasti tahu, you know Captain America, Iron Man, Thor, Spider-Man, it is from Marvel ya, Marvel superheroes ya. Tapi kalau DC Comics is like Superman, Green Lantern, Batman, Wonder Woman. Nah, ini yang ada di gambar. Nah, kalian opininya atau setuju nggak sih Marvel is better than DC Comics? Gitu ya. Okay, next. If you like Korea, the girls ya, especially the girls, is BTS atau is BTR better than EXO? BTS itu lebih bagus daripada EXO. Agree or disagree? Nanti kalian jawab ya. Then the next, students should have to wear school uniforms atau siswa harus memakai baju seragam sekolah ya. Kan ada tuh siswa atau di sekolah di luar negeri yang nggak pakai seragam ya, boleh, yang penting sopan, pakai kemeja misalkan, mereka bisa aja masuk ke sekolah ya tanpa ada seragam yang semuanya sama. Nah, kalian setuju nggak atau nggak setuju? Silakan nanti di Google Form tugasnya kalian tulis I disagree, I absolutely agree, atau kalian I partly agree ya, boleh. Silakan selanjutnya, girls are smarter than boys ya. Ini cewek atau perempuan lebih pandai daripada laki-laki. Ini sangat ya berbeda ya. Mungkin kalau yang perempuan setuju, kalau yang laki-laki nggak setuju. Itu terserah kalian. Intinya kalian tulis ungkapannya. Yang terpenting adalah ungkapan agreement and disagreement. Next, all children should have to learn English ya. Agree or disagree? Oke, dan yang selanjutnya, cell phone should be allowed in school ya. Then British English is better than American English ya. Nanti kalian cek saja di Google Form pertanyaan itu. Dan yang terpenting adalah ungkapan-ungkapannya yang tadi Ustadz sudah sampaikan, ungkapan atau expression to show agreement and disagreement. This one ya, agree, kita bisa, that's a good point ya. You have a point there. I feel the same way. Kalian bisa pick and choose. Kalian bisa ambil dan nanti untuk jawabannya agree atau disagree atau partly agree. Itu saja materi kita hari ini. That's all for today's topic ya, tentang agreement, disagreement, or partly agree ya. Nanti Ustadz share ataupun share ya tugas Google Form-nya tentang agree and disagree. Silahkan kerjakan sesuai dengan apa yang sudah Ustadz sampaikan di pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Oke, good luck for your task ya. Selamat kerjakan dengan jangan menunda-nunda. Kalau nanti Ustadz tagih lagi, barangkali nanti kalian teralihkan oleh tugas-tugas selanjutnya. Oke, thank you so much for today. Let's close today's meeting by hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, thank you so much. See you again next time. I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.